Agar harta warisan ibu tidak direbut orang luar. Aku sangat perlu menerima sebuah cincin. Maka aku minta perantara mencari cincin ini. Berhasil? Setelah tidur 2 kali dia naik kembali. Aku berikan kamu 10 juta. Nanti tidak perlu datang lagi. Kenapa? Oh. Dia yang selalu menemukannya. Sudah 8 tahun dan akhirnya ditemukan. Lalu hadiah. Bagaimana Dr. Su, putri saya? Bentuk kehidupan yang dipertahankan sementara. Tapi dia mungkin tidak akan bertahan lama. Transplantasi jantung harus dilakukan sesegera mungkin. Oh, kenapa kamu merawatnya sendiri? Ayahnya di mana? Dia mewarisi riwayat penyakit dari ayahnya. Itulah sebabnya dia punya penyakit jantung bawaan. Kalau bukan karena wanita itu, riwayat penyakitnya masih disembunyikan saat pemeriksaan di rumah sakit. Anak perempuan saya tidak akan terus-menerus terganggu oleh penyakit jantung selama bertahun-tahun. Jangan menyerah, Jiang Lin. Pasti akan ada hati yang cocok. Saya adalah seorang ibu tunggal. Anak perempuan saya menderita penyakit jantung bawaan. Membutuhkan transplantasi jantung segera. Mencari pendonor. Saya bersedia menukar segalanya demi itu. Ibu. Ibu. Ibu Tangtang di mana? Mama, bisa beritahu ayah Tangtang di mana? Maaf ya, ayah Tangtang. Dia sudah tidak ada lagi. Aduh, Tangtang, sebentar lagi kamu akan punya ayah. Kakak Wuxiang sudah bilang, asalkan kamu menikah dengannya. Dia bersedia mengeluarkan 5 juta untuk membantu perusahaan melewati masa sulit. Sejak ibuku meninggal, kalian berusaha keras agar aku menikah dengan keluarga Wu. Bagaimana dengan anak haram dari keluarga Wu yang terkenal buruk reputasinya itu? Kamu berbohong apa sih? Tapi kalau kamu benar-benar menikah dengan Xiao Wu, dia akan menjadi anakku. Kami ini demi kebaikan perusahaan. Benar, kakak. Kalau kamu tidak menikah, perusahaan bisa bangkrut. Bai Luoluo itu adalah perusahaan yang ditinggalkan ibuku sebelum meninggal. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kamu Brengsek, kamu gila. Kamu ini ingin menghancurkan keluarga Zhang. Kamu, keluar dari sini. Maaf. Apa saja yang dia alami selama ini, anak itu. Laporan DNA dari Direktur Gu sudah keluar. Anak itu adalah putri Anda. Mengidap penyakit jantung bawaan. Kakak siang-siang waktu itu mencari anak melalui agen perantara. Mewarisi usaha ibunya. Tapi entah kenapa harus dengan Anda. Shal Sutra Haute Couture edisi terbatas global. Aku melihat motor dengan gadis itu. Aku hanya melihat di chart polling itu. Hei, Shal Sutraku yang di jalan mana? Ternyata begitu. Dulu aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kupikir dia cuma mau pinjam tempat tinggal saja. Semua ini salah penyakit keturunanku. Kalau tidak, ibu dan anak itu juga tak akan hidup seperti ini. Tuan Gu. Sebaiknya kau jangan ungkapkan identitasmu di depan Nona Jiang. Kenapa? Karena dia membencimu. Apa? Ibu dan anak perempuan mereka telah menderita penyakit ini selama 7 tahun. Sekarang mereka begitu terlantar. Semua ini karena penyakit keturunan keluargamu.
Saya rasa, kamu sebaiknya tidak muncul di depan mereka begitu saja untuk sementara waktu. Sudah kembali. Ayo, datang dan sapa. Wu Xiao. Tapi baru saja mendapatkan investasi 60 juta dari grup Gu. Ayah, kalian harus menyerah saja. Xiao Li, kamu masih berpikir bahwa kamu adalah putri Jiang yang tinggi dan mulia. Kami keluarga Jiang memang tidak seperti dulu lagi. Tapi dengan kecantikan Wu Xiao, adakah wanita dari keluarga bangsawan yang mau menikah denganmu? Kamu ini anak. Bicara seperti apa itu? Wu Xiao tidak keberatan kamu hamil sebelum menikah. Itu adalah berkah yang kamu dapat dari kehidupan sebelumnya. Pinggangmu masih sekecil itu ya? Coba panggil aku suami. HMPH, Jiang Li. Kalau bukan karena mengenang masa lalu, aku tak akan mau menikahimu. Kamu cuma orang yang tidak diinginkan dan penuh dendam. Iya, Jiang Li. Ada orang yang mau sama kamu, yang tidak pantas tampil di depan umum. Nikmatilah diam-diam. Tenangkan dirimu. Semua ini salahku, aku tidak pandai mengajar putri. Bahkan jika semua pria di Haicheng mati, aku tidak akan menikahimu. Kamu, diamlah. Cepat minta maaf pada Wu Chao. Mami, aku tidak mau menikah dengan penjahat besar ini. Tang, tenang saja. Mama tidak akan menikah dengan penjahat ini. Baiklah, aku ingin lihat sekeras apa kamu bertahan. Hei. Wu Shuang, tenang saja, kamu benar-benar bisa tenang. Pernikahannya dijadwalkan pada Sabtu depan. Aku akan mengikat anak durhaka ini ke tempat tidurmu. 5 kill. Ini pasti obat anak haram itu. Kamu mau apa? Jangan sentuh barangku. Ah. Kakak, karena kamu tidak mau menikah, maka aku akan membuang semua obat ini untuk anak nakal itu. Ah, jangan. Cukup. Selama bertahun-tahun ini, kamu mengobati anak nakal itu. Hingga perusahaan pun tak sempat dirawat. Kalau bukan karena Lolo dan tante kamu membantu mengelola perusahaan, dari mana uang untuk menambah lubang anak nakal itu? Mengurus perusahaan sampai hampir bangkrut. Mengurus sampai kamu harus menjual putrimu untuk melindungi perusahaan. Kamu. Bahkan jika itu kamu, tidak peduli nyawaku dan nyawa bibi kamu. Kalau perusahaan bangkrut, kamu mana punya uang buat pengobatan anak nakal ini? Biaya pengobatan mereka. Aku akan cari cara. Tak usah campur tangan. Kamu ada cara apa? Kalau anak liar kecil ini di keluarga biasa, sudah pasti mati duluan. Ingat tahun-tahun itu. Kamu menolak pernikahan dengan keluarga Wu. Hingga harus melahirkan di luar nikah. Hasilnya seperti apa? Anak liar yang sakit. Putri ini memang takdirmu. Lagi pula, perusahaan ini diwariskan dari ibumu sendiri. Kamu hati nuraninya keras banget, ya? Ayah. Jangan katakan apa-apa lagi. Menikah. Selama 7 tahun berturut-turut, setiap bulan, saya memposting di internet untuk mencari donor hati. Pak Gu, kalau Anda ingin memberi kompensasi kepada Nona Jiang, saya sarankan Anda berpura-pura menjadi orang biasa dulu, untuk mendapatkan kepercayaannya. Ya, siapkan 2 berkas. Pertama, laporan kecocokan hati saya dengan Tang. Kedua, surat diagnosis saya mengidap kanker otak. Ah, tapi kamu tidak menderita kanker otak. Kamu tahu apa? Hanya dengan begitu, aku bisa pura-pura sedih di depannya, menikah dengannya. Tapi Nona Jiang besok akan menikah dengan Wu Xiao. Apa? Ibu, kamu sudah bereskan semuanya dengan Wu Xiang. Setelah menikah, perusahaan Jiang Li akan menjadi milik kita. Setelah dia meninggal secara tiba-tiba, dengan Wu Xiang sebagai suami sah, anak haram itu tidak akan mendapat sepeser pun. Tidak akan dapat apa-apa. Pengantin pria boleh mencium pengantin wanita. Pelacur busuk. Panggil orang untuk melepas bajunya. Kalian mau apa? Jangan sentuh aku. Aku akan mengatasi kamu sekarang. Aku sekarang benar-benar penjahat besar. Jangan ganggu ibuku. Pecundang kecil. Kamu lihat baik-baik. Aku adalah ayahmu. Panggil ayah, datang dan dengarkan. Ah. Ah Tang. Anda adalah kehidupan yang singkat. Berani menggigit saya. Gula-gula. Penjaga keamanan mendatangi saya dan menahannya. Biarkan aku pergi, Donna.
Semua, berhenti. Ini obat khusus untuk penyakit jantung. Apakah kamu masih merasa tidak enak? Paman, tolong bantu ibu saya. Dia dikerjai oleh penjahat besar. Aduh. Tang-Tang, bagaimana keadaanmu? Jangan buat ibu takut. Ada apa? Tang-Tang, bangun dulu, baru bicara. Bangun. Mama, aku baik-baik saja. Paman ini yang menolongku. Dia juga berjanji akan membantu Mama. Halo, Nona Jiang. Ini adalah rekam medis saya. Aku didiagnosis tumor otak. Tidak akan bertahan lama. Dan ini adalah hasil kecocokan HL aku. Aku bisa menyumbangkan jantungku untuknya. Asalkan kamu mau menikah denganku. Menikah. Aku bisa setelah aku meninggal. Mendonorkan jantungku untuknya. Tapi aku ingin menyampaikan kehidupan sebagai seorang ayah. Aku juga ingin sebelum aku mati. Biar kakekku melihat keluargaku ini. Dari mana datangnya anjing miskin? Juga pantas bersaing dengan aku untuk wanita. Kalau kamu bersedia, kita langsung urus surat nikah. Bikin aku ngakak. Membawa laporan palsu lalu datang ke sini untuk menipu. Jangan anggap wajahmu bersih. Bisa menutupi bau miskin di tubuhmu. Apa itu donor jantung? Kurasa kamu tertarik dengan perusahaan Jiang Li? Ya. Satpam. Ayo keluarkan dia. Nona Jiang, saya adalah asisten CEO dari grup Gu. Kami memilihmu di antara 500 perusahaan. Ini adalah kontrak senilai 60 juta. Presiden ingin kamu yang melakukannya. Ini adalah grup Gu, yang paling top di Jiangcheng. Ah. Dari mana datangnya penipu? Pakai jas, bawa 2 aktor pengganti, lalu pura-pura jadi orang penting. Haha, tahukah kamu siapa aku? Saya adalah tamu VIP dari grup Gu. Dan baru saja mendapatkan investasi sebesar 60 juta. Kalau kamu cuma seperti ini, berani-beraninya mengaku sebagai manajer umum. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kamu bodoh. Kamu. Wu Xiao, ada apa ini? Kelompok bos menarik investasinya kembali. 26 juta hilang. Apa? Tidak mungkin, tidak mungkin. Benar, Pak Gu juga punya pesan untukmu. Ini adalah akibat dari menyakiti grup Gu. Bodoh, Nona Zheng. Lalu, kontrak ini, aku yang tanda tangan. Tanda tangani kontrak ini. Saya tidak perlu menikah dengan orang buruk ini. Pertunangan ini batal. Apakah kamu sekarang bersedia menikah denganku? Ibu, tolong setujui paman tampan ini. Tong-tong, ibu percaya padaku. Penglihatanku tidak akan salah. Apakah dia akan meninggal? Kenapa dia terlihat agak familiar? Apakah kita pernah bertemu dengannya? Sepertinya tidak. Lebih baik kita pergi dulu saja. Baik, kita pergi dulu untuk mengurus surat nikah. Baiklah. Ayo pergi. Om, bagaimana kita pergi ke kantor catatan sipil? Oh. Tunggu sebentar. Pak, boleh saya pakai sepeda 3 roda Anda? Sepeda 3 roda. Tolong bantu saya ya. Bawa saja, bawa saja. Silakan pakai sesuka hati. Terima kasih ya. Dadah. Hei, naik mobil. Oh iya, kamu namanya Gu ya? Oh, Gu King.
Aku simpan dulu surat nikahnya ya. Ah, Mama. Apakah paman ini juga seorang direktur seperti kamu? Oh, aku bukan direktur. Aku belum bekerja sekarang. Meskipun kondisi keuanganku memang kurang baik sekarang. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu dan Tangtang hidup bahagia. Aku juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kalian. Tidak akan membiarkan kalian menderita. Ternyata kamu cuma orang miskin yang bahkan tidak punya pekerjaan. Orang miskin yang pendek umur. Bukan keluarga, jangan masuk rumah yang sama, ya. Paman Zhang. Sampah di keluarga Jiang sudah aku keluarkan untuk kalian. Buruan ikut si miskin itu untuk mengemis saja. Mami, ini semua barang kita. Mami, harus bagaimana? Dia tidak mengizinkan kita pulang. Kalau sudah menikah, maka kalian tinggal saja di rumahku. Aki buru-buru. Pilih satu rumah paling jelek dari properti atas namaku. Kirim alamatnya ke aku. Ayo kita pergi. Sudah lama tidak datang. Lalu, berapa passwordnya? Mungkin karena kanker otak yang mempengaruhi ingatan? Ya. Masuk dulu saja. Ini rumahku yang paling bobrok. Wah, Paman, rumahmu besar dan cantik banget. Kamu bukan bilang kondisi keuanganmu kurang baik, kan? Ya. Ini sebenarnya rumah sepupu jauh saya. Mereka sudah pindah ke luar negeri. Jadi mereka pinjamkan ke saya untuk tinggal. Silakan duduk dulu. Duduk saja. Saya mencari selama 7 tahun tapi belum menemukan yang cocok. Jantungmu juga tipe darah panda. Hai. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa dikatakan takdir ini? Sungguh luar biasa. Sebenarnya aku sudah diam-diam mengikuti kamu di internet cukup lama. Seandainya dokter bilang aku nggak akan sembuh. Aku benar-benar nggak bisa memutuskan itu. Tapi kembali lagi. Ayah Tangtang, orang brengsek yang menyembunyikan riwayat penyakit. Kalau bukan karena dia, Tangtang juga tidak akan punya penyakit jantung. Lelaki seperti ini harus disterilkan. Sepertinya kita belum bisa mengungkapkan identitas. Pertama-tama, usahakan untuk menebus kesalahan pada mereka berdua. Kalian haus, kan? Aku akan pergi ambilkan segelas air untuk kalian. Ini kartu nama. Keren. Kamu. Bukan, aku sepupumu. Ini kartu nama yang dia berikan padaku. Kaya utama di Haicheng. CEO Kushi. Orang dari grup Haicheng itu. Ternyata adalah ayah kandung yang terhormat. Presiden grup Gu. Dan juga punya selera humor yang aneh. Sepupu kamu adalah orang terkaya di Haicheng. Presiden grup Gu. Sedangkan kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Memang tidak masuk akal. Dia tidak percaya. Lalu bagaimana ini? Sebenarnya kami cuma kerabat jauh. Aku tidak begitu kenal dia. Jangan-jangan kamu juga punya kebiasaan aneh. Tidak, aku pasti normal. Kamu tadi bilang juga. Kamu bilang dia sekaya itu tapi masih mau keluar berdonasi. Malah menyembunyikan riwayat penyakit. Ini benar-benar psikopat. Aku rasa mungkin ada kesalahpahaman di sini. Gila. Mami, ketua umum grup Gu Ting-an. Apakah dia ayahku? Benar, tentangmu. Ayah penipuanmu belum mati.
Ternyata Mami dulu bohong padaku. Tapi dia sudah lama sekali tidak muncul. Apakah itu sama saja dengan mati? Ini, Tang. Sebenarnya ini masih ada bedanya. Kalau dia belum mati, maka dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan Tang. Walaupun dia tidak peduli pada Tang. Aku juga bersedia setelah aku meninggal, mendonorkan jantungku untuk Tang. Terima kasih atas niat baikmu. Hanya saja kondisi Tang sekarang tidak terlalu baik. Aku khawatir dia tidak akan bertahan sampai hari itu. Aku akan melakukannya. Kenapa kamu bawa pisau? Bawa aku ke keluarga Gu cari gutingannya. Hei. Aku. Kenapa kalian semua melihatku? Sebelumnya aku jarang muncul. Seharusnya para karyawan ini tidak mengenalku. Hei, kalian siapa? Ini adalah lift khusus Presiden Direktur. Orang luar tidak boleh menggunakan. Aku cuma sepupu bos saja. Kamu masih sebut dirimu sepupu bos? Aku juga adalah kakaknya Emergu. Sudah dengarkan. Pura-pura jadi kerabat, gila miskinnya. Tak disangka. Karyawan grup Gu semuanya begitu pandang rendah orang. Benar-benar punya selera buruk macam apa. Karyawan seperti apa yang dimiliki CEO. Ini pun gak tahu dari siapa yang tak berpenglihatan. Mengundangmu masuk. Satpam. Tolong usir orang yang pura-pura kerabat CEO ini. Baik, pergi. Jangan bergerak. Hei, cepat hentikan. Kamu buta ya? Ini Tuan Gu. Kamu buta ya? Ini Tuan Gu. Sepupunya. Oh, iya ya sepupu. Kenapa aku tidak pernah dengar Pak Gu punya sepupu? Wang Tieshu, kan? Besok kamu jangan datang ya. Hei bukan asisten Ki, kenapa kamu percaya dia tapi tidak percaya aku? Satpam. Ayo asisten Ki. Silakan kalian berdua masuk. Ini adalah kantor Gu Tian'an. Foto ini. Aduh. Foto saya masih di atas meja. Foto ini, ya. Apa yang terjadi? Saya merasa. Apakah kita tiba-tiba masuk ke kantor Pak Gu itu kurang sopan? Apakah itu tidak pantas? Dia dulu mengubah rekam medis dan menyembunyikan riwayat penyakit tanpa merasa bersalah. Hari ini Pak Gu kebetulan ada urusan. Tidak ada, menurutku. Dia sengaja, kan? Sepupu, bagaimanapun juga dia seorang direktur utama. Ada rapat darurat seperti ini. Itu sangat wajar. Kalau begitu, bagaimana kalau kita tidak menunggu lagi dan pulang saja? Batuk. Nona Jiang. Ini adalah pohon keberuntungan favorit direktur Gu kami. Kalau kamu tertarik, aku akan minta orang mengirimkan 1 pot. Ini adalah yang dia paling suka. Hit. Asisten Ki, tolong sampaikan ke Guting. Dia yang memotong pohon uangnya. Kalau ingin ganti rugi, suruh dia datang sendiri menemuiku. Mobil ini aku berikan padamu, supaya nanti berangkat dan pulang kerja jadi lebih mudah. Mobil ini tidak murah. Dari mana kamu dapat uangnya? Ini gak mahal kok. Harganya cuma beberapa puluh ribu mobil bekas. Ambil saja, ini mobilku yang paling jelek. Gimana cara nyetirnya?
Ini lagi di sini lagi. Dilarang parkir. Lihatlah apa yang terjadi dengan mobilku. Jelas kamu yang menabrak duluan. Selain itu, goresan ini kelihatan sangat lama. Kenapa kamu ingin menuntut kami di sini? Dilarang parkir. Kalian yang melanggar aturan parkir bertanggung jawab. Denda 300.000 yuan. Cara memerasnya juga terlalu buruk. Apalagi mobil jelek ini berani minta 300.000 yuan. Baiklah. Dari mana asalnya orang desa? Ini mobil saya, Porsche. Apa? Nilai 1 miliar yuan model klasik. Maybach. Hei yo. Aku paham. Pura-pura kaya dengan menyewa, ya. Aku malas berdebat dengan orang sepertimu. Sayang, ayo kita pergi. Aduh, yang kamu pakai di tangan. Jangan-jangan ini Rolex seharga 1 miliar. Aku dengar di seluruh kota Hai cuma ada satu. Dan sudah dibeli oleh grup Bu. Aku, jam ini cuma tiruan. Aku sudah bilang kan. Orang sepertimu mana mungkin mampu pakai Rolex. Bos ini hari ini nggak bawa 300.000. Kalian berdua jangan harap pergi. 300.000, kan? Aku kasih kamu. Dia ini memeras kamu. Tenang, sayang, aku bisa mengurusnya. Cepat transfer 300.000. Jangan ngaret terus. Sudah lewat. HMPH, ini baru masuk akal. Gue, duit Vietnam ini cuma sekitar 80 ribuan doang. Lo cuma bilang 300.000. Gak bilang itu yuan juga. Lo berani main-main sama gue. Hah. Oke. 300.000 aja nggak cukup. Mending lo jual aja. Baik, aku bereskan untukmu. Bajingan. Ya sudah. Kalau begitu aku akan mencambukmu. Lihatlah makhluk halusmu. Baik. Miskin banget. Tunggu saja aku. Lebih dari 80 yuan juga. Uang itu begitu saja diberikan padanya. Tenang saja, aku pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Ah. Kamu mengemudi bagaimana itu? Lihat, kamu sudah menabrak mobilku. Tidak ada 600.000. Hari ini jangan harap pergi. 600.000 kamu. Kenapa kamu tidak merebutnya? Lihatlah. Ini adalah lampu depan model baru. Satu lampu harganya lebih dari 1 juta. Kenapa tidak ingin memberikannya? Tidak memberikan? Tidak memberikan. Tidak memberikan. Pembayaran dari Alipay. 600.000 yuan. Selamat jalan. Bajingan. Memang balasan bagi orang jahat. Pernikahan diganggu orang. Bagaimana kita merebut perusahaan dia? Kenapa tergesa-gesa? Saya sudah mengatur beberapa anak perusahaan di bawah saya. Untuk menandatangani kontrak pasokan beberapa tahun dengan grup Jiang mereka. Saya akan menghentikan pasokan secara besar-besaran di sini. Mereka tidak akan bisa menemukan pemasok yang cukup dalam waktu singkat. Nanti, kerja sama mereka dengan grup Gu akan terganggu. Hebat, Wu Xiao. Anda memang lebih pintar. Hari ini saya akan buat mereka berhenti pasokannya. Dia sekarang harus segera datang memohon padaku. Wu Xiang, bagaimana kalau begini? Kalau dia datang mencarimu, kamu ajak dia ke bar. Tambahkan sesuatu ke minumannya. Hahaha hom. Mami. Mommy sudah lihat papi belum? Dia mencari alasan lalu pergi. Sebenarnya dia sama sekali nggak berani menemui aku. Sebagai pria. Kalau begitu nggak bertanggung jawab. Orang seperti ini nggak layak jadi ayahku. Sebenarnya kalian juga nggak perlu mengambil kesimpulan terlalu dini. Mungkin saja dia belum siap untuk bertemu kalian. Paman, jangan membela dia lagi. Aku lihat kamu tampan dan gagah. Bagaikan pohon giok yang anggun. Seorang pria baik yang langka di zaman ini. Meskipun agak miskin. Tapi tidak apa-apa. Nanti kamu akan jadi ayahku. Harus sayang dan mesra sama mamiku, ya?
Ucapan tanpa larangan, ucapan tanpa larangan ah. Tang benar sekali ah. Sekarang aku adalah ayahnya. Juga suami mami. Tang, ayo ibu antar kamu ke sekolah, ayo jalan. Cepat jalan, jalan. Tuanku, saya sudah menghubungi lembaga medis di seluruh dunia. Saat ini belum menemukan hati yang cocok. Lanjutkan pencarian. Mereka berdua, ibu dan anak, sudah menahan banyak penderitaan selama ini. Saya tidak ingin mereka menunggu 1 menit lagi. Bila saja Pak Gu. Maksud saya, bila saja. Kalau memang Anda benar-benar tidak menemukan hati yang cocok, Anda benar-benar akan membakar hati Anda sendiri. Oh, bukankah ini Nona Jiang? Mas Lima, tentang kejadian terakhir. Maaf, aku hukuman minum 1 gelas. Tunggu, hukuman minum 1 gelas saja tidak cukup. Kupikir kau tidak mau memperpanjang kontrak. Tidak. Hei, bos memang cuma orang sakit tanpa ayah. Itu yang punya penyakit jantung itu. Meskipun jantungku tidak sehat, tapi aku jauh lebih baik daripada kalian yang tak punya akal. Kalau aku jadi kamu, aku akan cari ayah baru. Lihat, kakek yang memungut sampah. Cocok banget sama ibumu. Sangat cukup. Ah, anak tidak diajarkan ayahnya salah. Sepertinya ayahmu sangat sibuk ya. Sampai tidak punya waktu mendidikmu. Membiarkanmu mempermalukan diri di luar sana. Kamu ngomong apa? Kakakmu sedang memarahimu. Kamu anak sakit yang tak punya ayah. Aku punya ayah. Ayo. Lepaskan. Ah. Di mana? Iya, di mana? Jin yang berubah bentuk. Wow, itu mobil siapa ya? Keren banget. Gendut. Ayah. Mengapa tas sekolah putriku ada di sini? Bukankah itu tas milikku? Anak kecil. Saya adalah ayahnya. Selain itu, usia muda jangan makan terlalu banyak permen. Nanti gigi berlubang semua. Dengar itu? Ya. Ayah, kamu benar-benar mau menyumbangkan jantungmu untukku? Tentu saja, bukan cuma jantungku saja. Ayah ingin memberikan segalanya untukmu. Untuk menebus segala kekurangan ayah selama ini terhadap kalian. Ayah, kamu sangat baik padaku. Seandainya kamu ayah kandungku, pasti akan lebih baik. Ayo, yuk naik mobil dulu. Ayah kebetulan bertemu Om Anki di tengah jalan. Jadi minta tolong dia untuk mengantarkan aku sebentar. Ayah, kamu gak usah jelaskan lagi. Kamu hanya ingin aku terlihat hebat di depan teman-teman lain. Aku paham semuanya. Hanya kita, Tang, yang paling pintar. Tapi soal ini nih, kamu harus merahasiakannya dari ayah. Jangan bilang ke mama, ya. Naik mobil. Oh. Ayo pasang sabuk pengaman. Kok hari ini kamu yang menjemput mama? Iya. Bukan maksudku begitu. Kalau begitu aku minum 3 gelas sebagai hukuman, bagaimana? Untungnya aku tahan minum. Tidak apa-apa, aku cuma menambahkan sedikit di dalamnya. Bumbu penyedap yang membuat kita senang.
Kamu mau ngapain? Ngapain? Hei, aku membuatmu bahagia. Sayang kecil. Hehe. Apakah kamu ingin bermain tarik ulur? Ah. Aneh. Mengapa Mami belum mengangkat teleponmu? Bahkan jika dia sibuk, dia juga tidak akan mengabaikan teleponmu selama ini. Apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Aki, kamu segera cek di mana Jiangli sekarang. Saudara Hijian, jangan takut. Aku di sini. Kamu lagi, si miskin ini. Datang lagi mengacaukan urusanku. Aku akan ulurkan tangan padamu. Berani sentuh aku. Berani pukul aku, bajingan. Aku akan duluan hancurkanmu. Lalu ambil alih perusahaanmu. Kalau kamu sentuh perempuanku, kamu cari mati. Ah. Tuhan. Kamu meletakkan aku. Maaf, aku terlambat. Aku tidak akan membiarkan kamu lagi menderita. Kamu akan baik-baik saja. Tak apa-apa. Aku akan bertanggung jawab padamu. Anggap saja tadi malam tidak pernah terjadi. Ah. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku akan baik pada kamu dan Tang-Tang. Kalau aku benar-benar jatuh hati padanya, bagaimana? Tang-Tang masih menunggu ayah dan ibunya. Ayah dan ibu. Apakah aku mengganggu kalian? Kalau begitu, kalian lanjutkan saja. Anak kecil jangan asal bicara. Tang-Tang biarkan mama tidur sebentar lagi. Kita keluar dulu. Papa, kamu yakin akan memberi mama sesuatu yang hitam ini untuk dimakan? Ah. Sepertinya harus pakai kekuatan super. Papa punya kekuatan super. Super power kematian. Harus memiliki kekuatan super. Sekarang langsung suruh Koki kirimkan beberapa hidangan lezat ke rumah. Hahaha. Ini semua karya kamu. Iya, benar. Salah besar, semua itu dikirimkan oleh Koki rumah. Aku sengaja menyiapkannya untukmu. Coba rasanya bagaimana? Ibu, jantungku sakit. Tang-Tang. Ayo ke rumah sakit. Tang-Tang untuk sementara tidak apa-apa. Tetap disarankan untuk segera menjalani transplantasi jantung. Kamu tahu selama bertahun-tahun, istrimu membawa putrimu itu betapa tidak mudahnya. Pria yang tidak bertanggung jawab. Dokter bukan seperti itu. Apakah aku salah ucap? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kalian pikirkan. Saat sedang bergairah, kalian tidak memikirkan konsekuensinya. Dokter bukan ayah biologis dari anak itu. Bukan.
Lalu kenapa dia mau menyumbangkan hati untuk Tang Tang? Karena dia terkena kanker otak. Tidak akan lama hidupnya. Wajahmu terlihat segar. Tidak seperti orang sakit. Begini saja, aku akan membawamu periksa. Dokter, tidak perlu. Aku sudah menjalani semua pemeriksaan sebelumnya. Memang pasien kanker otak. Tubuhnya setiap hari berbeda. Saya mau cek indikator kecocokan jantungmu dan jantung Tongtong. Ayo, ini nggak perlu. Dokter, sebelumnya saya sudah semua pemeriksaan. Saya benar-benar sudah lakukan. Dokter Su. Ini juga tidak sakit, kan? Ayo, keluar saja. Hu Tianan. Su Shaoqing Kenapa kamu ada di sini? Bukannya karena ayahku memaksaku. Aku sudah bilang aku tidak mau jadi dokter. Jangan banyak bicara dulu. Cepat buatkan saya laporan tumor otak. Kamu mau apa dengan itu? Begitu serius ya? Aku salah paham padamu. Bagaimana sih anak kecil Su Shaoqing bisa bikin penyakit begitu parah? Ada apa denganmu? Aku ingin menyelamatkan Tang Tang. Tapi aku juga berharap kamu bisa hidup dengan baik. Apakah aku seharusnya tidak membohongimu? Maaf, aku ingin sendiri sebentar. Aku tetap harus mencari kakeknya Su Shaoqing. Babi mau kemana? Ikuti dan lihat. Kamu sudah menikah dengan Jiang Li. Tang Tang adalah putrimu yang sah. Ini adalah identitasku. Tolong rahasiakan dulu untukku. Jangan beritahu mereka untuk sementara. Apakah kamu sudah berpikir, jika di seluruh dunia tidak ada jantung yang cocok untuk Tang Tang, apa yang akan kamu lakukan jika benar-benar memberikan jantung itu untuk Tang Tang? Aku adalah ayah kandungnya. Selama bertahun-tahun aku telah berhutang banyak pada ibu dan anak itu. Aku cuma berharap, ketika mereka akhirnya tahu kebenarannya. Apakah kamu benar-benar ayah kandungku? Tang Tang. Aku nggak mau jantung ayah. Aku cuma mau ayah tetap hidup. Ayah Tang Tang gak akan mati, kok. Ayah, selama ini kamu kemana aja? Ayah telah mencari kalian selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, begitu ada kabar dari kalian, aku langsung pergi ke sana. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu ibu? Kamu adalah ayah kandungku. Ayah tidak bermaksud menipu kalian. Hanya saja, dulu terjadi salah paham, yang membuat ibumu sangat tidak menyukai aku. Kalau aku datang menemui kalian dengan identitasku yang sebenarnya, dia tidak akan menerimaku. Apalagi membiarkanku mendekatimu. Jangan menangis lagi. Ini semua salah ayah. Karena belum juga menemukan jantung yang cocok. Tapi kamu tenang saja. Tang Tang. Jika suatu hari itu benar-benar datang, ayah bersedia memberikan hatiku untukmu. Aku tidak mau hati ayah. Aku tidak mau hati ayah. Aku hanya ingin ayah tetap hidup. Tang Tang pasti akan mendapatkan hati yang sesuai. Kita akan menunggu Tang Tang bersama-sama. Di mana Tang Tang? Manis, manis, manis. Mama sedang mencarimu. Papa, Mama, dia paling tidak suka berbohong. Kalau dia tahu identitas aslimu sekarang, pasti dia tidak akan memaafkanmu. Dia tidak akan membiarkan aku bertemu Papa lagi. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tenang saja, serahkan padaku. Mulai hari ini, aku adalah pengawal cinta Papa dan Mama. Laporan untuk Guru Tang.
Aku pasti akan mendengarkan dengan serius. Membuat catatan dengan baik. Mama tidak suka keributan. Suka suasana yang tenang. Suka mawar. Tapi alergi debu bunga. Kalau kamu nekat main di zona larangan mama, kamu pura-pura nggak enak badan. Mama lembut hati. Meskipun marah, dia tetap akan datang merawatmu. Sudah diingat semuanya. Tang-tang. Kalian berdua sedang apa? Aku ketinggalan banyak pelajaran karena dirawat di rumah sakit. Papa sedang membantuku mengejar pelajaran. Pelajaran matematika. Ayo, Tang-tang, minum obatnya. Terima kasih ya. Dulu aku yang selalu mengajari Tang-tang mengerjakan PR sendirian. Tidak apa-apa. Setelah kita bersama. Entah itu mengajari PR atau urusan rumah tangga. Aku akan membantumu. Terima kasih. Andai saja hari-hari seperti ini bisa terus berlangsung. Betapa indahnya itu. Kenapa Tuhan harus begitu kejam padaku? Anak perempuan yang manis. Suami yang perhatian. Apakah semuanya hanya ilusi? Ayah dan ibu. Aku sudah janji dengan teman sebangku untuk pergi ke rumahnya mengerjakan PR akhir pekan ini. Ayah, tolong ajak ibu makan malam saja. Aku sudah pesan restoran untuk kalian. Kalau aku tidak di rumah, kalian nikmati saja dunia berdua ini. Restoran ini kelihatannya tidak murah. Gimana kalau kita makan di warung saja? Bukankah ini bagus? Kenapa? Aku jadi merasa ada aroma miskin. Ternyata kakak membawa si miskin ini ke sini. Sayang, ini restoran yang kau bawa aku ke sini. Apakah semua orang miskin bisa masuk sini? Sayang, jangan marah ya. Ini restoran paling mewah di Haicheng. Pengeluaran rata-rata 200.000. Dan hanya menerima reservasi. Mereka mana mungkin mampu bayar. Kamu tidak berhak mengatur kami bisa atau tidak. Memandang rendah orang seperti anjing. Astaga, ini berarti sudah dapat kerja. Ya, satpam atau pengantar makanan. Nih, kami cuma baik hati mengingatkan supaya kamu nggak salah masuk toko. Nanti kalau nggak ada uang buat bayar, malah disuruh keluar. Kaki 5 ada di jalan itu. Gukian, mending kita pergi saja. Gak apa-apa, aku bisa pakai pembayaran wajah di toko ini. Pembayaran wajah? Aku rasa kamu memang benar-benar gak malu. Ya, wajah menggesek, benar. Sekarang saya panggil bos keluar. Agar dia memukul wajah si miskin ini. Hai, Bos Chen. Saya datang, ada apa? Bos bilang dia bisa pakai pengenalan wajah. Supaya kamu mengundangnya makan gratis dengan nilai 200.000 per orang. Cepat keluarkan dia. Tidak masalah. Tapi, Bos Gu Chen. Sudah lama tidak bertemu. Ini pasti istri Bos Gu? Ya, silakan masuk. Semua konsumsi di sini hari ini gratis. Apa Bos Chen? Saya tidak salah dengar, kan? Kenapa kamu membebaskan tagihan 2 orang miskin ini? Sombong dengan statusnya. Jangan bilang membebaskan tagihan. Lebih baik tutup saja toko ini. Kalian telah menyinggung tamu paling berharga saya. Orang-orang, usir dia keluar. Hei hei hei. Tuan Gu, kami yang traktir ya. Ayo kita pergi. Apa tadi yang terjadi? Tadi. Ya, mereka lagi adakan undian di sini. Aku menang gratis. Aku baru saja menukarkan hadiahnya. Benar-benar beruntung. Iya. Kenapa restoran ini hanya kami berdua saja? Tidak ada pelanggan lain. Memang karena usahanya kurang bagus. Makanya promonya begitu besar. Saya menyewa seluruh ruangan. Tentu saja tidak ada orang lain. Ayo, Nyonya Gu. Ini dari Tuan Gu. Dikirim khusus dari Islandia dengan pesawat. 99 kuntu mawar merah. Selamat Hari Valentine. Terima kasih. Dikirim dari Islandia dengan pesawat. Ini pertama kalinya aku memberimu hadiah.
Aku juga tidak tahu harus memberi apa. Saya sudah berpikir lama. Akhirnya memilih yang ini. Mereka bilang buket bunga itu romantis dan tak pernah ketinggalan zaman. Aku berharap kita bisa mulai dari. Kamu kembalikan bunga ini saja. Kamu. Apa kamu tidak menyukainya? Aku tidak butuh itu. Aku tidak butuh. Ini. Undian apa ini? Makan gratis itu pasti kamu bohongi aku. Uang yang kamu habiskan hari ini adalah seluruh hartamu, kan? Kalau tidak, jangan bohongi aku lagi. Beberapa hari lalu kamu memberikan banyak hadiah untuk Tang-Tang. Sekarang kamu masih menghabiskan uang sebanyak ini. Uang segini tidak ada artinya. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tetap rela. Gu Qin. Apakah kamu merasa kamu akan segera mati? Makanya ingin menghabiskan semua uangmu. Tapi aku ingin kamu tetap hidup. Dia ingin aku tetap hidup. Apakah itu berarti? Kenapa? Kenapa aku harus membuat pilihan yang begitu sulit? Hei, Kobayashi. Aku akan berusaha sekuat tenaga mencari jantung yang cocok. Aku juga ingin hidup bahagia bersama kalian. Tapi sekarang aku telah membuat kekacauan. Apa yang harus aku lakukan? Kalau kamu menari di zona bahaya mamimu, kamu pura-pura tidak enak badan. Mamimu akan jadi lembek hatinya. Meski marah, dia tetap akan datang merawatmu. Aduh. Gu Qian. Apa yang terjadi padamu? Apa kamu tidak enak badan? Sakit kepala? Sakit kepala? Sakit kepala. Maaf ya. Baru tadi aku nggak seharusnya menyakitimu. Tunggu sebentar, sebentar lagi akan membaik. Gu Qian. Gimana aku bisa marah besar sama pasien? Aduh. Lewat sana. Ham. Minumnya jadi lebih nyaman. Bagaimana kondisi Dokter Su sekarang? Dia ini. Tumor di otak mungkin menekan saraf penglihatan. Mengakibatkan penglihatan kabur dan reaksi tubuh lain. Keluarga harus lebih waspada. Kalau ada kondisi apapun hubungi saya kapan saja. Sejak Tang-Tang lahir, aku selalu merasa cemas dan khawatir. Takut suatu hari akan kehilangan dia. Sekarang ada kamu juga. Kita sudah berjuang untuk hidup sampai sekarang. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Kalau ada secercah harapan, kamu harus tetap berpegang. Mengerti. Berpura-pura menyembunyikan kanker otak darinya lagi. Sebenarnya aku tidak. Tidak ada apa-apa. Kalau aku sekarang memberitahunya, dia tidak mau peduli lagi sama aku, bagaimana? Aku bahkan belum memastikan apakah dia benar-benar memikirkan aku. Maaf. Kalau aku benar-benar mati, kamu akan sedih dan merasa kehilangan karena aku. Ayah, apa kabarmu? Masih pusing tidak? Tong-tong. Masih sedikit ya. Tapi tidak apa-apa lagi. Ibu dan ayah sudah seperti ini. Kamu harus merawat ayah dengan baik. Aku yang akan melakukannya. Terima kasih. Aku sudah begitu seperti ini. Kamu masih bisa begitu peduli padaku. Serius? Terima kasih banyak. Kalau kamu benar-benar ingin berterima kasih, cepat sembuh ya. Percayalah, aku pasti akan sembuh. Bagaimanapun, istri sebaik ini, kalau melewatkannya, benar-benar tidak akan ada lagi. Meskipun awalnya, kita menikah untuk menyembuhkan hati Tang-Tang. Tapi sekarang, aku ingin jadi suami yang sebenarnya untukmu. Tidak ada lagi pemasok. Ada apa ini? Namanya Wu Xiao. Dia menandatangani sebagian besar pesanan pasokan kita. Kali itu dia mengancamku dengan hal itu. Aku pun harus memohon padanya. Aku pikir dia akan ingat. Tapi dia kali ini. Tenang saja. Aku akan cari cara untuk menyelesaikannya. Aduh. Mencari cara dengan kondisi kalian seperti ini. Apa yang bisa kalian pikirkan? Cara kalian itu. Seharusnya aku sudah menduga dari dulu.
Kalian satu kelompok dengan Wu Xiao itu. Iya, kakak. Kalau kamu ingin menyelesaikan urusan grup Gu, mau berikan perusahaan kepada kami. Atau beri kami 5 juta. Kenapa kalian tidak merebut 5 juta itu? Nah, jadi kami hanya bisa membuat Wu Xiao memutus pasokan perusahaan. Hahaha. Pada akhirnya, kalian cuma mau uang, kan? HMPH. Saat pernikahan, kamu membuat Wu Xiao marah besar. Dalam waktu singkat, kamu juga tidak punya banyak pelanggan. Ini nih, untuk menghapus dosa kamu. Berikan kamu 1 hari untuk mempertimbangkannya. Lolo, ayo kita pergi. Haha. Apa yang harus aku lakukan? Dari mana aku mendapatkan begitu banyak uang? Tenang saja, urusan uang akan aku selesaikan. Kamu tidak perlu, fokus saja untuk sembuh. Jangan pernah mencari orang lain untuk bertaruh nyawa, mengerti? Kakak, apakah kamu tidak ingin tahu di mana ayah kandung Tang Tang, Gu Ting'an? Bagaimana kamu tahu dia adalah ayah kandung Tang Tang? Aku bertemu dengannya hari ini. Bagaimana aku bisa tahu apakah kamu berkata jujur atau bohong? Seorang putri bastard seperti kamu yang berbuat jahat. Hanya beberapa kalimat yang benar. Maaf. Maaf. Halo, Pak Gu. Ibumu dan anak perempuanmu ada di tanganku. Bawa 10 juta. Datang sendirian. Guoqian, jangan mendekat. Guoqian, aku baik-baik saja. Guoqian. Bising banget. Aku akan bilang lagi. Gu Qing adalah Gu Ting'an yang kamu benci selama 8 tahun. Dan dia sama sekali tidak punya kanker otak. Aku juga mau bilang. Aku sama sekali tidak percaya apa yang kamu katakan. Kamu gak perlu lagi memecah belah. Aku akan jujur sama kamu. Pria, kamu pernah menyinggungku sebelumnya. Hari ini, kita anggap saja hutang suami adalah hutang istri. Bayar. Mending aku fotoin dia untuk foto pribadi. Biar semua orang lihat juga. Sebenarnya kamu itu wanita genit macam apa? Wu Xiao, mulai saja. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, kamu. Kamu adalah ketua gugu dari kota Haicheng. Kepala gugu-gugu. Dia adalah taipan nomor 1 di Haicheng, Gu Ting'an. Masih ayah kandung Tang Tang. Tidak mungkin. Di kartu ini ada 5 juta. Bawa uangnya dan pergi. Dia jangan sampai mengganggu lagi. Xiao Li. Haha. Aku peringatkan kalian. Kalau kalian berani ke rumah Zhao Zhao lagi, aku pasti buat kalian menyesal. Iya, iya, Bos Gu, jangan khawatir. Apa dasar? Dia dan si kecil itu keberuntungannya bisa segitu beruntung. Tak disangka ya. Bocah kecil menyebalkan ini. Sangat berharga. Mama, kamu bilang apa? Kekayaan tertinggi di Haicheng pasti tidak hanya bernilai 500.000. Lalu maksudmu apa? Hahaha. Lepaskan aku. Bajingan perempuan. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Maaf. Di mana Xiao Li? Apa yang terjadi padanya? Kepala Gu.
10 miliar yang aku minta di mana? Ini 10 miliar. Tapi aku harus melihat orang Jiangli terlebih dahulu. Memang benar dia orang terkaya di kota H. Tang-Tang dan Xiaoli sebenarnya di mana? Katanya mereka sudah meninggal. Hahaha. Bukankah sudah jelas? Mereka memang sudah meninggal. Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Jelas-jelas kamu adalah orang terkaya di Haicheng yang sehat. Tapi malah pura-pura miskin dan berpura-pura lumpuh untuk menipu ibu dan anak itu. Yang lebih lucu lagi, Jiang Li sampai mati tidak tahu kamu telah menipunya. Hahaha. Kalau kalian sudah tahu identitasku, maka tunggulah kematianmu. Aku, Gu Ping'an, pasti akan membuatmu membayar darah dengan darah. Semua sudah dengar, kan, kakak? Sekarang kamu percaya, kan? Xiaolin. Kamu adalah Gu Ting'an. Kamu terluka. Katakan padaku bahwa kamu bukan Gu Ting'an. Mereka yang memancing perselisihan, benarkan? Maaf Xiaoli. Aku telah membohongimu. Ternyata kamu memang selalu membohongiku. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? 8 tahun lalu kamu muncul di depanku dan menipuku. Hingga aku melahirkan Tang-Tang yang mengidap penyakit jantung. 8 tahun kemudian kamu muncul lagi. Dan membuatku bingung. Apakah kamu merasa ini sangat menyenangkan? Ah. Xiaoli. Kamu ini sudah agak tidak tahu diri ya? Pak Gu belum membencimu loh. Kamu malah di sini terus mengeluh dan mengeluh. Memangnya Pak Gu itu adalah orang terkaya di Haicheng. Dia mau menghabiskan waktu dan tenaga untuk menipumu. Itu pun keberuntunganmu. Diam saja. Aduh. Bos Gu, bukankah kau bilang akan memberikan jantung itu kepada bocah pendek umur itu? Ayo. Buktikan padanya. Kau berikan jantung itu kepada Tang-Tang. Kakak mungkin saja akan memaafkanmu. Kenapa Bos Gu jadi takut sekarang? Aku benar-benar tidak mengerti selera aneh kalian semua. Xiao Gu, jangan ganggu aku dan Tang-Tang lagi. Kelinci kecil. Gu Ting'an, mari kita cerai. Xiaoli. Sial, hati aku. Kutian-tian, kamu mau apa? Tidak percaya kepada mereka. Awalnya aku berencana menunggu orangku menyelamatkan mereka setelah mereka terbebas. Apa? Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Ayah, aku tidak ingin ayah mati. Sekarang aku hanya ingin ayah tetap hidup. Nona Jiang, kejadian 8 tahun lalu itu salah paham. Shal itu diambil Gu Ting'an di bar. Dia bukan orang yang akan bertransaksi denganmu. Apa? Lalu bagaimana dengan 8 tahun kemudian? Kenapa kamu masih terus membohongiku? Karena aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Selama 8 tahun ini, aku tidak pernah berhenti mencarimu. Aku takut kamu tidak berani menerimaku. Takut kamu membenciku. Cinta pada pandangan pertama. Cinta pada pandangan pertama. Kamu yang menyebabkan Tang-Tangku mewarisi penyakit jantung bawaan dari keluargamu. Cinta pada pandangan pertama. Kamu menipuku ingin menyumbangkan jantungmu. Bos Gu, jangan pura-pura lagi. Kamu mempermainkan penderitaan kami selama 8 tahun ini. Benarkah? Xiaoli, itu salahku. Orang yang meninggal dalam waktu 12 jam bisa menjalani operasi jantung. Kamu harus bangkit. Kalau tidak mau dengar, tidak usah. Orang yang meninggal dalam waktu 12 jam bisa menjalani transplantasi operasi jantung. Kamu harus segera. Jangan. Rumah ini tidak bisa tanpa aku.
Cukup, sudah ketemu jantungnya. Ketemu apa? Ketemu. Ketemu jantung yang cocok dengan Tang Tang. Benar-benar. Sekarang juga kirim jantungnya dengan helikopter. Cepat. Sudah dalam perjalanan. Paling lama 1 jam sampai. Baik, aku akan atur operasi sekarang. Tang Tang bisa diselamatkan. Operasinya sangat sukses. Tunggu Tang Tang sadar, dia akan baik-baik saja. Ibu. Tang Tang, kamu sudah bangun. Ibu, tolong maafkan ayah ya. Ibu sudah lama memaafkannya. Ayah. Ayah Tang Tang ada di sini. Harus manfaatkan kesempatan ini.